Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita buka bersama dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan istighfar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfatan yaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ya para kanca pria wanita aja mengaji syariat belaka. Gor pinter dongeng nulis lan maca tembe burine bakal sengsara. Tembe burine bakal sengsara. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji adfatan yaji ratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafu minka wa la yarhamuna. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian kita dari kitab Sulam Safinah, kitab Matan Safinatul Jajah dan kitab Sulamut Taufiq, karya Syekh Salim bin Syekh Samir Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid daraini ila an qala faslun al-ma'u qalil wa kathir. Baik. Beres. Oh, masih niat. Masih niat. Baik, na'am. Oke. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sedikit memberikan peta pemahaman gitu ya. Bu, Pak, kita belajar sebetulnya ini kita belajar kitab fikih. Kitab fikih. Ya, gampangnya pemahaman yang mudah dipahami, fikih itu hukum Islam. Ini memberikan pemahaman yang mudah ya. Tentu bukan pemahaman yang akademik banget, enggak. Pokoknya supaya mudah dipahami kita belajar fikih, yaitu belajar hukum Islam. Nah, kitab fikih itu Pak, Bu, hukum Islam itu, kitab fikih itu terbagi menjadi 4. Fiqhul ibadah, fiqhul muamalah, fiqhul munakahah, fiqhul jinayah. Nah, Masya Allah. Jadi Islam ini komplit sebetulnya ya. Fikih yang merupakan hukum Islam itu ada 4 kitab. Pertama, fiqhul ibadah, hukum ibadah. Tentu pembahasannya tentang ibadah. Yang kedua, muamalah. Fikih muamalah isinya tentang pemenuhan kebutuhan manusia, ekonomi, jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lain sebagainya. Oh, sudah ada kitab fikihnya, ada hukum dan aturannya, ada prosedur hukumnya. Yang ketiga, fiqhul munakahah, tentang pernikahan. Bagaimana mencari calon pasangan, khitbah atau apa? Melamar, kemudian akad nikah, kemudian walimah, kemudian mahar, kemudian nafkah, kemudian berpisah kalau tidak cocok, kemudian rujuk balik maneh, kemudian waris. Nah, ada hukumnya munakahah. Yang terakhir al-jinayah, fiqhul jinayah, ya boleh dikatakan perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah Ta'ala dan ada hukuman duniawinya. Biasanya ini melanggar perintah Allah dan merugikan lingkungan masyarakat. Ada hukuman dunianya. Ya dikatakan sebagai hukum pidana. Hukum pidana. Jadi 4 ya. Fikih itu, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, terakhir fikih jinayah. Andai kata umat Islam ini benar-benar memahami ini dan mengamalkan, maka hidup itu beres. Kenapa? Semenjak kecil diajari fikih ibadah. Setelah fikih ibadah diajari fikih muamalah. Bagaimana sih memenuhi kebutuhan hidup? Bagaimana sih berdagang? Bagaimana sewa menyewa? Bagaimana bisnis? Itu fikih muamalah. Kalau ibadahnya beres,
kemudian muamalah ekonominya beres, baru menikah, fikih menikah. Loh ini urutan. Lah kita kadang-kadang fikih ibadahnya jangkep, muamalahnya ekonominya belum mapan, wes wani nikah. Jadi beban orang tua. Padahal kalau belajar Islam itu udah urut, fikih ibadah dulu. Yang utama tuh ibadah dulu, wis ibadah sudah pertama. Setelah itu muamalah, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Baru setelah itu nikah. Gitu ya. Kalau sudah 3 ini terpenuhi, fikih ibadah beres, fikih muamalah beres, fikih nikah beres, terakhir fikih jinayah. Jinayah itu pidana. Kira-kira ya, ngapain mencuri? Oh, kalau 3-tiganya sudah tepat semuanya kan? Muamalahnya, nikahnya beres, muamalahnya beres, ibadahnya beres. Tidak mungkin akan terjerat dengan fikih jinayah yang pidana. Ngapain nyuri? Wong sudah beres di atasnya semua. Nah, kita hadirin hadirat belajar bagian pertama, fikih ibadah. Nah, fikih ibadah ini ternyata ndak jauh-jauh, salat, zakat, puasa, haji, sudah. Ibadah yang ndak jauh-jauh dari hal ini, Bu, Pak. Fikih ibadah itu isinya salat, zakat, puasa, haji. Nah, kita belum masuk salat, taharah dulu. Oke. Taharah yang sudah kita pelajari adalah apa? Tentang bersuci. Suci dari apa, Beb? Pertama, suci dari najis. Najis itu ada bendanya. Maka bendanya disiram dengan air, dia dibersihkan, disucikan dengan air. Di kitab ini disebutkan bagaimana istinja, bersuci dari najis tetapi menggunakan batu. Sudah kita pelajari. Setelah suci dari najis, kemudian suci dari hadas. Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan wudu. Kita sudah belajar tentang wudu. Betul ya? Kitabnya ada, Bu? Ada kitabnya. Kitabnya ada, dibagikan. Ada nggih? Oke. Bu, halaman 4. Halaman 4. Kita sudah belajar tentang wudu ya. Faslun yang atas Bu ini sudah tak bacakan tok, cuma mengingatkan saja. Halaman 4. Faslun, pasal. Furudul wudu sittatun. Fardu wudu 6. 6 hal ini fardu, wajib dilakukan ketika wudu. Al-awwal an-niyah, pertama harus niat. Ats-tsani ghaslul wajhi, yang kedua membasuh wajah. Ats-tsalitsu ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Ar-rabi' yang keempat mashu syai', mengusap sesuatu, mengusap sedikit minar ra'si, dari bagian kepala. Al-khamisu yang kelima ghaslur rijlaini ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki bersama dengan mata kaki. As-sadisu yang keenam at-tartib, tertib urut. Wajah dulu pertama dan diakhiri dengan yang terakhir kaki. Nah, malam hari ini adalah pasal berikutnya, faslun an-niyatu. Hadirin hadirat, pasal kita pada malam hari ini an-niyah, yang terjemahan bahasa Indonesianya adalah niat. Apa niat itu? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Qasdus syai', bermaksud melakukan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, pas, ketepaan, berbarengan dengan sesuatu yang dikerjakan itu. Qasdus syai' muqtarinan bil fi'l, bermaksud melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu tersebut. Itulah niat. Saya niat minum, maka saya bermaksud
minum berbarengan dengan saat minum ini. Niat itu dengan sengaja bermaksud minum dan bareng dengan minum ini. Ini niat. Kalau enggak niat bagaimana, Beb? Saya bermaksud minum air tapi nanti ba'dal isya. Itu belum niat. Saya qasdus syai', saya bermaksud sesuatu, saya bermaksud minum tapi enggak bareng langsung minum, enggak, tapi nanti ba'dal isya. Itu Bu, Pak, itu bukan niat. Itu keinginan, itu angan-angan, itu cita-cita. Bisa jadi Bu, nanti ba'dal isya benar saya minum air, bisa juga ternyata ba'dal isya saya tidak minum air karena sudah ada kopi susu yang datang. Kode keras, kode keras. Betul ya? Loh, niat itu bermaksud melaksanakan sesuatu dan bareng dengan sesuatu itu. Kalau saya niat minum, artinya bermaksud untuk minum dan langsung pas dengan minum. Inilah niat. Maka wudu juga begitu, berniat wudu, ya niat. Nawaitul wudu'a itu berbarengan dengan basuh tangan atau menampung air di tangan atau dengan basuh. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan ini adalah bagian dari wudu. Nawaitul wudu'a sambil basuh tangan, betul. Kenapa? Karena basuh tangan adalah bagian dari ritual wudu. Kalau saya niat wudu kapan? Nanti ba'dal isya. Oh, itu belum niat wudu. Itu angen-angen. Itu cita-cita, itu keinginan. Bisa iya, bisa tidak. An-niyatu, niat itu qasdus syai' muqtadinal bil fi'li. Niat itu bermaksud melakukan sesuatu bareng dengan sesuatu tersebut. Kemudian mahalluhal qalbu. Tempat niat itu di hati. Tempat niat itu di hati. Mahalluhal qalbu. Tempatnya di hati. Artinya hatinya harus niat, Pak. Hatinya harus niat, Bu. Hatinya harus hadir. Saya berniat wudu. Saya berniat minum. Saya berniat sholat. Hati itu menghadirkan niat tadi. Mahalluhal qalbu, tempatnya di hati. Wattalafudz biha sunnah. Wattalafudz biha sunnah. Niat yang di dalam hati tadi dilafatkan dengan lisan. Sunnah tidak wajib. Sunnah tidak wajib. Artinya kalau lisannya tidak melafatkan, ya enggak apa-apa. Mulutnya diam tapi hatinya niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil. Boleh. Niatnya di hati. Lisannya tidak membaca apa-apa, hanya berniat dalam hati. Usolli fardhul isya'i. Boleh. Tempatnya di hati, dilafatkan dengan lisan sunnah. Tetapi para ulama, para fuqaha amat sangat menganjurkan untuk dilafatkan. Kenapa, Bib? Hatta yusa'idul lisanul qalba. Agar lisan ini memperkuat apa yang di dalam hati. Agar lisan ini menguatkan apa yang di dalam hati. Di dalam hati betul, niat itu tepatnya di dalam hati. Tapi diucapkan dengan lisan, lisan ini memperkuat apa yang di dalam hati. Dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Maka dilafatkan dengan lisan agar dalamnya hati ketahuan dengan lisan. Kira-kira begitu ya. Wa talafudz biha sunnah. Kemudian wa waqtuha, lihat ini. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Kapan waktunya? 'Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Waktu niat itu Pak Bu, 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi,
ketika membasuh bagian wajah. Hati-hati ya. Di sini disebutkan bahwa kapan niat itu? Ketika membasuh wajah. Artinya kalau sebelum basuh wajah kita cuci tangan, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cuci tangan 3 kali. Kemudian kumur-kumur 3 kali. Leres? Kumur-kumur 3 kali. Betul ya? Kemudian istinsyaq wal istinsar. Menghirup air wudu ke saluran pernafasan. Ini lebih steril dari hand sanitizer dan masker. Hah? Betul lah? Ya iya dong. Ya iyalah. Sebelum diajari cuci tangan dengan sabun, sebelum diajari hand sanitizer, sebelum diajari pakai masker, umat Islam wis biyen dari kecil anak-anak ini loh sudah diajari cuci tangan Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian kumur-kumur 3 kali. Kemudian menghirup air wudu ke pernafasan 3 kali. Alhamdulillah. Nah, setelah itu baru membasuh wajah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajhi. Oke, ini berkaitan dengan niat. Para rawuh, hadirin hadirat, tentang niat sudah cukup jelas ya? Jelas ya? Oke, ada pertanyaan tentang niat? Seputar niat? Tidak ada? Pertanyaan? Lanjut. Beb, apakah niat harus dengan bahasa Arab? Ini. Niat minum dulu. Beb, apakah niat itu dengan bahasa Arab? Niat ingsun gitu. Beb, apakah niat itu harus dengan bahasa Arab? Kalau puasa mungkin niat ingsun siam Ramadan gitu ya. Kalau wudu niat ingsun wudu. Nah, kalau sholat? Kalau sholat usolli, bukan niat ingsun sembayang. Taib. Ini yang agak bingung ya. Ini agak membingungkan. Habib tidak yakin apakah harus dengan berbahasa Arab. Fal afdalu, tentu yang paling afdal dengan bahasa Arab. Tetapi untuk wudu, untuk puasa, dan untuk yang lainnya termasuk zakat ya, ini ibadah-ibadah lain kecuali sholat. Ibadah-ibadah lain kecuali sholat. Dan haji dan umrah. Ibadah-ibadah lain diperkenankan niat dengan bahasa lokal masing-masing. Niat ingsun wudu, niat ingsun siram, niat ingsun siam, niat ingsun menunaikan zakat. Oke, dengan bahasa lokal. Tapi dengan bahasa Arab lebih afdal. Yang sholat dan haji umrah ya. Sholat dan haji umrah ini kurang yakin Habib. Sholat usolli fardhal isya'i. Haji dan umrah? Yang pernah haji? Yang pernah haji? Sinten? Dulu pakai bahasa Arab apa bahasa Jawa? Bahasa Arab. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi hajjan, kira-kira begitu ya. Niat ingsun haji dan pakai kain ihram untuk haji fardhal lillahi ta'ala. Afdal dengan bahasa Arab, dan untuk sholat dan haji seingat Habib harus dengan bahasa Arab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Lanjut. Kemudian selanjutnya wat tartibu, kalimat tersebutnya wat tartibu, tertib urut ya. An la yuqaddima udwan ala udwin, an la yuqaddima udwan ala udwin.
anggota tubuh itu yang dibasuh urut. Tidaklah satu anggota mendahului anggota yang lain, tidak. Kalau wudu ya wajah dulu, kemudian tangan, kemudian usap kepala, kemudian kaki. Urut. Tertib itu urut. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Urutannya begitu. Itu tertib. Enggak boleh dibalik. Enggak boleh dibalik. Ini karena masa pandemi saya cuci tangan dulu. Setelah tangan, kaki karena tadi lewat luar berdebu, kaki. Terus setelah itu baru kepala dan wajah. Ini tidak urut. Ini tidak urut. Mboten, tidak boleh. Tetapi wajah, tangan, kepala, kaki. Itu at-tartib. Lanjut. Faslun. Tentang wudu sudah, sekarang bergeser tentang air. Faslun. Al-ma'u qalilun wa kathir. Hadirin hadirat, dalam mazhab Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, beliau punya metode, beliau punya pitutur dan dawuh. Al-ma'u, air itu kalau ketemu dengan air, pilihannya qalil wa kathir. Qalil wa kathir. Air itu ada dua jenis. Qalil, sedikit. Kathir, banyak. Jadi kalau ketemu air, kita bermadzhab Syafi'i, maka pahami dulu yang di hadapan saya, air qalil, sedikit, atau kathir, banyak. Begitu ketemu air langsung, ini qalil atau kathir, ini banyak atau ini sedikit atau banyak. Kenapa, Bib? Lanjut ya. Al-qalilu maduna qullataini. Al-qalil, air yang sedikit itu, maduna qullatain, yang kurang dari qullatain, 2 qullah. Jadi qolah itu bahasa Arab ya, qolah. Qolah itu ternyata bahasa Arab. Air yang kurang dari 2 qullah, kurang 2 qolah, itu adalah air sedikit. Wal kathir qullatani fa akthar. Adapun air yang banyak itu qullatani fa akthar, 2 qolah ke atas. Dah. 2 qolah itu sak piro, Bib? 2 qolah itu seberapa? 2 qolah itu ukurannya bagaimana? Berapa? 60 cm itu seberapa? Seberapa 60? Kira-kira seberapa? Gini? Seberapa? Ini 60? Bu, Pak. Apa bahasa Indonesianya? Hasta. Hasta. Bu, 1 hasta. Niki 1 hasta. Bu, Pak, niki 1 hasta. 1 hasta. Jadi kalau ketemu dengan qolah, tempat air, bejana air, ukurannya lebar 1 hasta, panjang 1 hasta, tinggi dalam 1 hasta, 1 hastaan semua ya, maka itu disebut air banyak atau 2 qolah. Jadi kalau panjenengan punya bak panjang 1 hasta, lebar 1 hasta, dalamnya 1 hasta, bak dipenuhi, maka air itu disebut air 2 qolah. Ma'un kathir, air yang banyak, air yang 2 qolah. Jelas niki? Nah, biasanya perumahan kayak gitu ukurannya. Perumahan yang bangun perumahan, kalau rumahnya enggak perumahan kan rata-rata kolahnya jedingnya gede-gede gitu ya. Tapi kalau ke perumahan lah kecil-kecil ya, apa namanya, jedingnya
2 meter kali 1 meter kan gitu. Jadi kemudian buat jedingannya itu kecil ya, paling 60 cm gitu ya. 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm dalam. 1 hasta panjang, 1 hasta lebar, 1 hasta dalam. Nah, kalau dipenuhi dengan air ini sudah ukuran 2 kullah. Disebut ma'un kathir, air yang banyak. Jelas niki nggih? Oke, lanjut. Beb, kenapa dengan air yang banyak yang 2 kolah tadi? Kalau tidak sampai 2 kolah, kalau tidak sampai 2 kolah, Bu, jedingannya memang 60 cm, 60 cm, 60 cm, tapi airnya enggak penuh, airnya berkurang seperempat. Maka tidak ma'un kathir, tidak ma'un air yang banyak, tidak 2 kolah, kurang dari 2 kolah. Lah kalau kurang dari 2 kolah, maka disebut berubah jadi ma'un qalil, air yang sedikit. Pangapunten, kalau mampir ke SPBU, mampir kemana? SPBU, pom bensin. Pom bensin. Pernah ke pom bensin? Enggak pernah, Beb. Pertamini pinggir rumah sini. Pom bensin itu adalah SPBU atau rest area kalau di tol. Rest area. Kalau panjenengan mampir ke jedingnya pripun? Kaleng. Jarang sekali yang mereka membuat kolah, enggak buat kolah. Malah 1 meter kali 1 meter tempat pispot buang air kecil, buang air besar, kemudian ember tok. Ember tok. Kaleng itu tadi. Kaleng atau ember. Itu ma'un qalil, air yang sedikit. Air yang sedikit. Sampai di sini jelas? Jadi kalau di rumah insya Allah, kalau di rumah-rumah warga insya Allah aman. Jedingannya besar-besar, kolahnya besar-besar. Insya Allah itu ma'un kathir, air yang banyak, yang isinya lebih dari 2 kolah. Jadi masalah kalau pom bensin, rest area, tempat-tempat umum biasanya jedingannya pakai ember. Jelas itu ma'un qalil, air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kolah. Lah iya cuma saember tok, gitu ya. Beb, kenapa dengan ma'un qalil itu? Al-qalilu, air yang sedikit itu yatanajasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Bu, Pak, air yang di SPBU, yang di rest area, yang di kaleng, yang di ember itu, ma'un qalil itu, airnya sedikit itu yatanajas biwuqu'in najasah. Begitu kecipratan najis langsung tercemari dengan najis. Hukumnya air yang tercemari dengan najis mutanajis. Yatanajas biwuqu'in najasah fihi, air itu tercemari oleh najis. Yatanajas, airnya menjadi mutanajis, airnya tercemari najis. Biwuqu'in najasah, dengan jatuhnya najis. Entah kecipratan, pangapunten, kecipratan air seni, air pipis kita, entah ada cecek ya, cecek beol, pelung, itu airnya dihukumi mutanajis, tercemari oleh najis. Wa illam yataghayyar, walaupun airnya tetap bening jernih, tidak berubah. Beb, di ember ini Beb, sik bening Beb. Tadi waktu saya buang air seni kecipratan titik cerot, tetapi tidak berubah, tetap bersih, bening, biru malahan. Dalam fikih Syafi'i tetap air itu mutanajis. Di atas plafonnya ada cecek, kemudian ceceknya
Beol, buang air, plung, masuk di situ kan. Loh tapi tidak berubah, Beb. Iya, tidak berubah. Tetap bening airnya. Tetapi karena air itu ma'un qalil, air yang sedikit, kurang dari 2 kula, cuman saember tok, maka dia tercemar oleh najis. Sampai sini jelas? Oke, sudah peluit panjang sudah berbunyi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Sebelum Anda bertanya, akan saya tanya terlebih dahulu. Bu, Pak, panjenengan mampir pom bensin, mampir ke rest area, kemudian panjenengan masuk ke dalam toilet kamar mandi. Panjenengan melihat itu tempat untuk buang air kecil, buang air besar. Pispotnya ada, juga ada embernya dan ada airnya di situ. Pak, Bu, begitu panjenengan masuk, saya tanya, air yang diambil, air yang di ember suci atau najis? Was-was. Jawabannya was-was ya. Jawabannya was-was. Bu, pripun Bu, jenengan mampir ten SPBU, mampir ke rest area. Lah ngoten nah. Ini wajar kita menjalani, melakukan, merasakan hal ini dalam perjalanan, entah itu di terminal, pom bensin, rest area. Lo pasti kita ke kamar mandi, lo pasti nemu embernya ada isinya air dan ada pispot di samping. Pertanyaannya, Bu, itu loh Bu, air yang di ember suci atau najis? Meragukan, was-was. Hukumnya bagaimana? Hukum. Ini ngomong hukum loh ya. Pak, Bu, menjatuhkan hukum itu harus dengan bukti dan fakta yang kuat. Ada buktinya. Kalau kita mengatakan air di ember ini najis, Anda menghukumi air dalam ember ini najis. Loh, Anda menghukumi dengan najis. Pertanyaannya, mana buktinya? Anda punya bukti enggak? Anda punya bukti enggak kalau air ini najis? Punya bukti tidak? Kan hukum. Hukum itu dijatuhkan dengan bukti dan fakta. Enggak bisa kira-kira. Hukum enggak boleh kira-kira. Kira-kira, orang hukum mau kira-kira. Hukum itu harus dengan fakta dan data di lapangan. Begitu pula ketika kita masuk ke dalam kamar mandi kecil yang embernya ada air. Najis atau tidak, kita punya bukti enggak kalau najis? Bukti yang bagaimana? Kita melihat dengan mata kepala sendiri. Kita benar-benar melihat bahwa ternyata kecipratan air seni, kecemplungan najis, ada buktinya, maka najis. Maka najis kenapa? Ada bukti. Karena ada bukti saya menghukumi najis. Tapi kalau saya tidak punya bukti, Beb, saya tidak punya bukti. Saya tidak punya bukti, was-was dan ragu. Was-was dan ragu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jadi kalau masuk ke kamar mandi najis apa enggak? Suci. Oh. Jawabannya suci, kecuali Anda punya bukti bahwa memang kecipratan. Kalau enggak punya bukti, suci, Pak. Suci. Tetap suci. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu itu awal aslinya mubah, boleh, suci. Bu, Pak, jadi kalau panjenengan mampir ke SPBU, mampir ke rest area, masuk kamar mandi, ini saember tok, Bib. Selama Anda tidak melihat dengan mata kepala, tidak ada bukti di situ ada najis, maka air itu suci. Jelas? Jelas? Lah, ini Bib, kalau tetap ragu bagaimana lagi?
Apakah ragu bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman? Ada dhon. Nah, ini lebih dahulu ya, dhon ya. Dhon. Ada dhon, ada syak. Ada kalau dalam usul fikih ada wahm, ada syak, ada dhon. Ini panjang ya. Ada wahm, ada syak, ada dhon. Ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan, wahm. Ada syak. Syak itu 50-50. 50-50. Ada dhon. Oh, dhon itu sudah di atas 50%. Dan itu bisa dijadikan dasar hukum. Ketika masuk kira-kira itu dhon, syak atau wahm? Dhon beb, su'udhon. Tak boleh juga. Al aslu fil asyaibah. Yang terbaik adalah jangan ragu. Jangan ragu kecuali Anda punya bukti otentik. Ada sesuatu yang masuk, Anda lihat dengan mata kepala sendiri, maka hukumilah itu air yang najis. Tapi kalau enggak, suci. Walaupun gitu ya, kita nggak punya bukti, saya anggap ini suci karena tidak punya bukti. Padahal sebelum-belumnya memang kecipratan gitu loh. Sebelumnya memang kecipratan najis sebelumnya. Tapi kita nggak punya bukti. Andai kata kita tidak punya bukti sehingga kita hukum itu sebagai suci. Walaupun faktanya dia najis. Tapi kan kita nggak tahu. Loh, yang tidak kita ketahui itu tidak akan menghancurkan amal ibadah kita. Itu disebut dengan badalnahum sayiatihim hasanat. Nanti di hari akhir, hari kiamat Pak, hari kiamat Bu, ada orang-orang yang kesalahan-kesalahan mereka itu Allah ganti menjadi pahala dan kebaikan. Loh, ini keliru, ini salah. Harusnya berdosa. Tapi Allah ganti kesalahan itu dengan menjadi pahala. Lu cek enak ya? Seperti apa? Lah ini contohnya. Allah Maha tahu gitu ya. Jadi proses siapa yang masuk ke kamar mandi itu banyak orang gitu kan. Orang-orang sebelumnya mungkin ada yang sembrono sehingga nyiprat mutanajis. Tapi akhirnya tetap kita tidak tahu, kita masuk tidak ada bukti suci. Ya sudah. Menurut Allah Ta'ala yang Maha tahu, ini najis. Karena sudah kecipratan sama orang sebelumnya. Tapi kita yang masuk tidak tahu, kemudian wudhu. Kita bersuci. Menurut Allah Ta'ala, salah ini. Keliru. Tidak sah. Sholat dan ibadah. Kan begitu. Tetapi Allah akan ganti kesalahan kita ini dengan pahala. Kenapa? Oh, tetap bersuci, tetap toharoh, tetap wudhu, tetap sholat. Seharusnya keliru. Wong mutanajis. Jadi yang kita lakukan itu sayi'ah, keliru. Taharah kita keliru, wudu kita keliru, salat kita tidak sah. Ini sayi'ah. Tetapi karena tidak tahu yang sayi'ah hakikatnya, Allah ganti dengan kebaikan dan pahala. Masuk? Masuk aja, masuk. Sama dengan orang yang sholatnya tidak tumak ninah. Sholatnya kan tumak ninah atau sholat itu harus dengan tumak ninah. Kadang-kadang ada ketika Ramadan terawihnya tidak pati tumak ninah. Loh itu sayi'ah itu. Sayi'ah. Tapi kalau Allah berkenan ya tidak apa-apalah Ramadan yang tidak khusyuk itu, yang tidak tumak ninah itu. Sayi'ah itu tak ganti dengan pahala dan hasanah. Kenapa? Karena masih sholat sembahyang. Lah kae nongkrong nang kono. Lah opo sholat ngebut-ngebut cepet-cepet. Dak tumak ninah. Dak ono pahalane. Nongkrong nang gerdu ndak sholat. Ndak diganti sama Allah Ta'ala. Yang nongkrong di gerdu dengan alasan iku sembayangi ngebut-ngebut ndak tumak ninah, ndak ada pahala, mending ndak sholat. Itu nggak ada yang diganti oleh Allah Ta'ala. Tapi ini kan sholat, itu tetap nang masjid gitu kan. Ini tetap masuk rumah Allah, ini tetap dengar Fatihah,
ini tetap membaca ayat pendek, ini tetap mengangkat tangannya, ini tetap merukukkan badannya, itu tetap menundukkan kepalanya untuk sujud, dia tetap menghambakan dirinya kepada Allah. Sayyi'ah tapi diganti hasanah, tetap sembahyang daripada sing nang gerdu ae. Sudah sembahyang ngilok-ngilokno. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, hal-hal seperti ini apa ya? Sebetulnya ya pelajaran ya. Pelajaran bahwa yang kadang-kadang di mata manusia salah itu belum tentu salah gitu loh. Mata kita lah mata manusia yang pendek pandangannya, yang tertutup dengan ya kena kelambu tertutup, kena tembok tertutup, kan begitu. Pandangan kita ini pandangan mata yang terbatas. Jadi kalau ngelihat sesuatu jangan cepat menghukumilah. Ketika melihat sesuatu jangan cepat menghukumi. Kenapa? Ya Allah Maha tahu. Allah yang lebih berhak dan berkuasa. Tapi ya minimal kita ikut dengan yang jelas-jelas saja, yang halal-halal saja, yang boleh-boleh saja. Urusan orang lain pribadi biarkan urusan masing-masing. Jangan mudah menghukumi orang lain. Don't judge the book by the cover. Iya salah. Jangan kau hukumi buku itu dari bungkus covernya saja, gitu ya. Don't judge the book by the cover, kira-kira begitu. Jangan kau hukumi buku itu dari covernya saja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.